Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Anaska Kusuma, NPM 20430031, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya dalam MK pelajaran pemrosesan data terdistribusi, yaitu satu, teknik pengolahan data sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol efisiensi dan ekonomi. Misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terpusat di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan dan kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Ya, untuk gambarnya bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kanan. Untuk kekurangannya dan kekurangan teknik pengolahan data sentralisasi itu, satu, ada keuntungannya juga ya. Keuntungannya itu satu, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Dua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan dan ruang. Tiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. Empat, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. Lima, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. 6. Sentralisasi organisasi yang paling cocok, di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Untuk kekurangannya, yang pertama, dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra. 2. Pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. 3. Biaya pengembangan yang rendah. 4. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Di sini juga ada teknik pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan program dilakukan masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem distribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kanan. Keuntungan dan kekurangan teknik pengolahan data desentralisasi. Keuntungannya, yang pertama, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. 2. Pengambilan keputusan lebih cepat. Ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Karena setiap divisi produk diberikan otonomi juga cukup untuk inovasi dan kreatifikasi. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi merupakan rentang yang lebih luas dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Kekurangan desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas, fisik, dan personil terlatih. 2. Kekurangan keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. 3. Kekurangannya penganalisisan serta pengontrolan informasi. 4. Kurangnya keseragaman atau konsistensi. 2. Pengaruh distribusi pada sistem organisasi. Ya, yang pertama, wewenang end user group menjadi lebih besar dan pengolahan pengaksesan data sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. Yang kedua, wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. 3. Entry data diserahkan ke user group sehingga user group bertanggung jawab atas kekurangan data yang di-entry. Selanjutnya, manajemen fungsional dan lebih efisiensi serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas
tidak ada yang berhubungan dengan komputer di tempat lain. Ya, itu 4 saja yang kita ambil. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pemanfaatan pengolahan data terdistribusi dapat memberikan manfaat bagi sistem yang mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki antara lain. 1. Kinerja yang lebih baik karena ditempatkan di tempat suatu dengan kebutuhan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel. 2. Alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibanding dengan implementasikan komputer tunggal yang canggih. 3. Alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dan basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain. 4. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan juga memiliki pengolahan data terdistribusi yang memiliki kendala, antara lain 1. Masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat seperti satu kesatuan. 2. Masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat hanya memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. 3. Keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. 4. Kendala mempertahankan integrasi karena dalam mencegah integrasi sistem melalui jaringan juga dapat memakai resource yang besar dari jaringan. 3. Jaringan yang terintegrasi, suatu sistem distribusi yang dirancang secara koordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menjadi file dari data, struktur data, program dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contoh implementasi di rumah sakit. Jika dulu rumah sakit masih memakai cara konvensional, saat ini pelayanan publik di bidang kesehatan juga memanfaatkan teknik informasi yang bergabung lebih baik. Sistem yang tidak terintegrasi. 1. PDT sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen-departemen pemakaian sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya. 2. Alasan agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. 4. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. 1. Otonomi lokal, memberi tingkat otonomi lokal dalam kompilasi kepada kelompok pemakai lokal. 2. Mengoperasikan yang terpisah dari kontrol yang terpusat, mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan yang terdatabase yang terpusat dalam beberapa tingkat kontrol yang terpusat. 3. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dan menggunakan sistem komputer. 4. Pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya sehingga mudah dan fleksibel dengan pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. 5. Dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Selanjutnya ada 7. Akses untuk sumber daya dan data yang jarak jauh, kemudahan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna dari lokasi yang berbeda, termasuk program dan data. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 1. Penggunaan komputer mini dan mikro menghubungkan komputer mikro, mini dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. 2. Teknik database, menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. 3. Jaringan komputer, menggunakan jaringan yang dirancang untuk mengirim data, surat dan mungkin juga suara dan yang lainnya. Strategi, mengembangkan strategi pengolahan data termasuk di dalam 3 sub strategi, yaitu pengolahan data terdistribusi, database, dan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan struktur manajemen untuk menjalankan strategi tersebut. Di antaranya,
Satu, administrasi sistem terdistribusi untuk menjamin bahwa sistem yang terpisah dapat dihubungkan dan bekerja sama sebaik mungkin. Dua, administrasi dapat terdistribusi untuk membantu perancangan data terdistribusi dan merancang struktur data yang sesuai, dan juga untuk menjamin kompatibilitas antara data pada PC yang terpisah, serta untuk mendokumentasikan data dalam kamus data. Tiga, administrasi jaringan untuk menjamin pengembangan data yang sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.